Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Najam Hiwar Kamal, kelas 4C SDIT Tunas Mulia Wonosari. Kali ini saya akan menceritakan kembali buku yang saya baca yang berjudul Khalifah Pertama, Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Buku ini diterbitkan oleh Sigma Creative Media Corporation dan terdiri dari 48 halaman. Baik, sekarang kita akan mulai kisah hidup Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar lahir 2 tahun setelah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena rentang usia yang tidak jauh inilah Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi Muhammad SAW sudah bersahabat sejak anak-anak. Nama kecil Sayyidina Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Setelah masa kenabian, Rasulullah SAW mengganti nama Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Namun Abdullah biasa dipanggil dengan nama panggilan Abu Bakar. Sejak kecil Sayyidina Abu Bakar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan maksiat dan dijauhkan dari kemusyrikan. Ia sangat berminat dengan Hanifiyah, yaitu sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih hidup di masyarakat Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima risalah kenabian, Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang mula-mula membenarkan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu membela Rasulullah SAW di barisan paling depan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi di saat semua orang mengingkari kejadian tersebut, Sayyidina Abu Bakar tampil paling depan membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Ketika itu sekelompok orang musyrik mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, "Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis? Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar. Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak tentang kabar dari langit pun, aku pasti akan membenarkannya. Aku percaya pada semua perkataannya, baik yang lalu maupun yang akan datang," jawab Sayyidina Abu Bakar. Sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Beliau juga seorang yang sangat dermawan. Atas kedermawanannya banyak budak yang dimerdekakan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, sang muazin Rasulullah. Pernah pada saat perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Rasulullah dan kaum muslimin. Peristiwa yang sangat terkenal tentang Sayyidina Abu Bakar adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, sampailah 2 manusia mulia itu di Gua Sur. Di dalam Gua Sur, wajah Abu Bakar pucat, tegang. Langkah kaki para pemuda Quraisy terdengar begitu jelas dari dalam gua. Tak terasa tubuh Abu Bakar bergetar hebat. Betapa tidak, dari celah gua ia mampu melihat para pemburu dari kaum Quraisy itu. Sayyidina Abu Bakar berbisik lirih kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah,
Andaikan salah satu dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan ketahuan. Rasulullah memandang Abu Bakar penuh makna. Ditepuknya punggung sahabat dekatnya ini pelan sambil berujar, "Janganlah engkau kira kita hanya berdua, sesungguhnya kita bertiga. Dan yang ketiga adalah Allah. Jangan khawatir, Allah bersama kita." Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Saat itu dia Nabi Muhammad berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Setelah Rasulullah SAW wafat, seluruh kaum muslimin sepakat mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, menggantikan Rasulullah SAW. Dalam memimpin umat Islam, Sayyidina Abu Bakar berlaku adil, sederhana, dan tegas. Dalam masa kepemimpinannya, Sayyidina Abu Bakar menumpas nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Beliau juga memerangi orang yang menolak membayar zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Sayyidina Abu Bakar merintis pengumpulan mushaf Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lembaran kulit kayu, kulit binatang, tulang, dan batu. Sungguh besar jasa Sayyidina Abu Bakar dalam menjaga Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan kaum muslimin semakin luas di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 2 tahun saja. Tetapi dalam waktu yang singkat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah meninggalkan jasa dan warisan yang besar bagi kaum muslimin. Dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam belajar bagaimana mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan. Darinya kita belajar kelemah lembutan dan ketegasan. Darinya kita juga belajar menjadi orang yang kaya sekaligus dermawan. Dari insan mulia ini kita belajar tentang persahabatan yang langgeng dari dunia hingga akhirat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadamu. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca buku yang bagus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.